warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang ingin membantu untuk memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Dea. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai, amin. Terima kasih Mbak Dea. Nah, Sama-sama, Ibu. selanjutnya Ibu akan presensi kalian terlebih dahulu ya. Mbak Ayu hadir. Hadir, Bu. Iya, Mbak Dea hadir. Hadir, Ibu. Mbak Indah hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Nah, Ibu lihat sekarang ini kalian sangat bersemangat sekali dalam mengikuti pembelajaran. Nah, agar lebih bersemangat lagi, mari anak-anak kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Adakah yang ingin membantu Ibu untuk memimpin teman-temannya? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Indah. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu nasional agar kita lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Yeay. Nah, sekarang jauh lebih bersemangat tidak anak-anak? Semangat, Bu. Baiklah. Sekarang Ibu mau tanya, adakah di sini anak-anak yang sering menunda-nunda pekerjaan? Saya, Bu. Saya, Ya, Bu. Bu. Baiklah anak-anak, lain kali jangan menunda-nunda pekerjaan kalian ya. Karena suatu saat nanti kamu yang hari ini suka menunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena telah membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Jadi anak-anak, mulai hari ini jangan kalian membuang-buang waktu kalian ya. Jangan pernah menunda pekerjaan kalian. Segera mungkin kalian kerjakan agar cepat selesai. Oke anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan. Adakah anak-anak yang masih ingat kita sebelumnya sudah belajar tentang apa? Keberagaman budaya. Keberagaman budaya di Indonesia, Bu. Iya, benar sekali ya anak-anak Ibu ini ternyata masih ingat sekali tentang pembelajaran sebelumnya. Sebelum Ibu lanjutkan, adakah anak-anak yang belum mengerti tentang pembelajaran sebelumnya atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah mengerti, Bu. Sudah mengerti ya. Anak-anak Ibu ini memang hebat-hebat, pintar-pintar. Nah, baiklah Ibu akan lanjutkan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang keberagaman jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Adakah anak-anak yang sudah
mempelajari pembelajaran hari ini? Belum, Bu. Bu. Ya. Baiklah, jika belum, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator terlebih dahulu. Jadi, hari ini yang akan kita pelajari mengenai KD 3.3, yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Dan dengan indikator 3.3.1 yaitu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan KD 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan indikator 4.3.1 yaitu menyebutkan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati bacaan, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis usaha masyarakat dalam bentuk peta pemikiran. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman sosial di lingkungan sekitarnya berdasarkan jenis usaha. Dan yang terakhir, yaitu melalui kegiatan menulis, siswa dapat menyatakan sikapnya terhadap keberagaman jenis usaha dari keluarga teman-teman sekelasnya. Nah, agar kalian lebih memahami tentang materi tadi, di sini Ibu mempunyai teks bacaan. Adakah yang mau membantu Ibu untuk membacakan teks bacaan tersebut? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Ayu. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama, perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Baiklah, cukup ya Mbak Ayu. Untuk yang selanjutnya, adakah yang mau melanjutkan teks bacaan tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Dea. Ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan pengrajin keramik. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. 2. Perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Baiklah, cukup ya Mbak Dea. Ada lagi yang mau melanjutkan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Indah. Tanpa.
Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. 3. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Baiklah, ternyata anak-anak ibu ini pintar-pintar ya, sudah lancar dalam membaca. Selamat. Nah, untuk selanjutnya, di sini ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Coba sekarang temukan pengertian dan ciri-ciri dari setiap usaha. Lalu tulislah pada peta pemikiran berikut ini. Ini ya, nanti kalian kerjakan di sini. Nah, setelah selesai, apa saja keuntungan yang diperoleh dari setiap usaha dan berikan contohnya masing-masing usaha tersebut. Jadi, kalian kerjakan selama 15 menit pada lembar peta pemikiran yang telah Ibu berikan tadi ya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Ibu. Baiklah, sekarang dikerjakan terlebih dahulu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baiklah, jika sudah, coba sekarang siapa yang bisa membantu Ibu menjawab tentang pertanyaan yang pertama, yaitu perindustrian. Saya, Bu. Dea. Pengertian industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ciri-ciri usaha industri adalah memiliki modal besar, memiliki tenaga kerja andal, mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, berusaha menghasilkan produk yang berkualitas, dan menyediakan layanan purna jual. Sudah, Bu. Benar ya. Lalu yang kedua tentang perdagangan. Siapa yang mau menyampaikan jawabannya? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Ayu. Pengertian perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-ciri usaha perdagangan yaitu mempunyai tempat penyimpanan barang yang dibeli dari produsen sebelum dijual lagi kepada pengguna atau konsumen, mengemas barang dagangan dengan baik dan menarik bagi konsumen, menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen dalam memperoleh dan membayar barang dagangan. Baiklah, dari dua pertanyaan tadi sudah benar ya yang disampaikan oleh Mbak Dea dan Mbak Ayu. Lalu kita lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu tentang jasa. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan Mbak Indah. Pengertian jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Ciri-ciri usaha jasa mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan, menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Terima kasih Mbak Indah. Nah, setelah kalian menganalisis tadi, apa saja
saja keuntungan yang diperoleh dari setiap usaha dan berikan contohnya masing-masing jenis usaha tersebut. Ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Kak Ayu. Pelaku setiap jenis usaha akan memperoleh keuntungan berupa penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan mungkin meningkatkan taraf hidup keluarganya. Contohnya dalam bidang industri, yaitu industri mobil, mesin, dan lain sebagainya. Di bidang perdagangan, yaitu penghasil bahan makanan, pakaian, elektronik, dan lain-lain. Dan terakhir di bidang jasa, yaitu seperti guru, montir, dokter, pengacara, dan lain-lain. Ternyata anak-anak Ibu sudah membaca teks tadi dengan cermat dan teliti ya, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan tadi. Good job untuk kalian semua, kalian pintar. Nah, jadi berdasarkan teks tadi dan pertanyaan yang telah kalian jawab tadi, dapat kita simpulkan bahwa jika kita memperhatikan orang-orang yang tinggal di sekitar kita dan memastikan jenis pekerjaan mereka yang bermacam-macam, dapat kita ketahui bahwa ada yang menghasilkan barang dan ada pula yang menyediakan layanan jasa. Jadi setiap jenis pekerjaan memiliki tugas yang berbeda-beda. Dari masing-masing profesi tersebut harus kita hargai karena mempunyai peran yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya, coba kalian buat kelompok yang terdiri dari 1 sampai 10 siswa. Lalu diskusikan bersama kelompokmu tentang jenis usaha apa yang dilakukan keluarga teman-teman sekelompokmu dan apa manfaatnya. Lalu tuliskan hasil dalam bentuk tabel berikut ini. Ibu akan beri kalian waktu selama 20 menit. Cukup tidak anak-anak? Cukup, Bu. Sudah paham ya tugasnya? Sudah, Bu. Baiklah, silakan dikerjakan anak-anak. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah, untuk tugas yang selanjutnya, bersama seluruh teman sekelasmu, hitunglah jumlah jenis usaha yang sudah kalian identifikasi tadi dari tabel yang kalian buat bersama kelompok kalian tadi ya. Lalu tulislah hasilnya dalam tabel berikut. Jadi kan tadi ada beberapa tabel yang jenis pekerjaannya, misalnya ada pertanian, peternakan, dan lain-lain. Lalu kalian tuliskan banyaknya, ada berapa. Misalnya pertanian ada 5 orang, lalu peternakan ada 10 orang, gitu ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Lalu jika sudah, berdasarkan tabel yang telah kamu isi ini tadi, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, ada jenis usaha apa yang paling sedikit? Lalu yang kedua, jenis usaha apa yang paling banyak? Dan berikan kesimpulan kalian. Ibu kasih waktu selama 20 menit. Cukup? Cukup, Bu. Baiklah. Silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Sudah anak-anak?
Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah, untuk tugas yang selanjutnya, dari kegiatan di atas tadi, pastinya kamu sudah mengetahui keragaman sosial di tempat tinggalmu, yaitu keragaman jenis usaha yang dilakukan oleh warga atau masyarakat, ataupun keluarga dan orang tua kalian masing-masing. Lalu, bagaimana sikapmu atas keberagaman tersebut? Coba tuliskan dalam lembar kerja berikut ini. Nah, untuk yang ini, tugas yang ini, kalian tuliskan secara tugas individu ya, jadi bukan berkelompok lagi, karena kalian sudah memiliki data kalian masing-masing. Sekarang coba kalian kerjakan melalui lembar kerja yang telah Ibu berikan tadi. Di sini ada judulnya, yaitu tentang sikapku terhadap keberagaman jenis usaha warga masyarakat di sekitarku. Silakan dikerjakan anak-anak, Ibu beri waktu selama 15 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, baiklah jika sudah, sekarang coba kalian kumpulkan di depan ya. Untuk yang tugas selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan tugas bersama kedua orang tua kalian. Jadi, di sini tugasnya yaitu bersama orang tuamu, coba identifikasikan jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat sekitarmu berdasarkan produk yang dihasilkan dan manfaatnya. Tulislah dalam bentuk tabel berikut. Nanti tugas ini dikerjakan pada lembar jawab yang akan Ibu berikan seusai pembelajaran berlangsung ya. Selanjutnya, kalian bisa mengumpulkannya besok pagi di meja Ibu. Bisa dibuat anak-anak? Bisa, Sudah, Bu. Baiklah. Baiklah, karena kita sudah di penghujung pembelajaran, sebelumnya Ibu akan bertanya, adakah yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu mengenai materi atau tugas yang Ibu berikan tadi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah paham. Sudah paham ya? Baiklah, jika sudah paham, adakah yang bisa membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ayu. Jenis usaha yang ada di Indonesia itu ada 3, yaitu perindustrian, perdagangan, dan jasa. Ya, benar ya Mbak Ayu. Ada lagi? Industri adalah kegiatan yang memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana atau peralatan, misalnya mesin, Bu. Ya, pintar sekali anak-anak Ibu. Ternyata kalian sudah menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, di sini Ibu memiliki kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu terdapat banyak jenis usaha di dunia ini. Ada yang menghasilkan barang dan ada pula yang menyediakan layanan jasa. Untuk penghasil barang, yaitu misalnya seperti tadi pertanian, peternakan, industri, dan lain-lain. Sedangkan untuk penghasil jasa, yaitu seperti guru, dokter, perawat, kurir, pengacara, dan lain sebagainya. Dari setiap jenis pekerjaan tadi memiliki
tugas dan yang berbeda-beda, dan dari masing-masing profesi tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, Ibu akhiri. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai tangga nada. Nah, Ibu sarankan untuk anak-anak sebelum kita memasuki pembelajarannya selanjutnya, coba kalian pelajari terlebih dahulu ya. Kalian belajar terlebih dahulu tentang apa itu tangga nada dan bagaimana fungsinya atau penggunaan tangga nada itu. Oke, anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, karena kita sudah di penghujung pembelajaran, Ibu akhiri. Sebelumnya, adakah yang ingin membantu Ibu untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Ayu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Ayu. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Bila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak-anak, sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu.